Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Kakak harap semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar bersama untuk mata pelajaran tematik kelas 6, yaitu tema 2. Persatuan dalam perbedaan dan subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan bebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian adik-adik, bahwa bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa ya, dan apa yang terjadi? Ayo kita pelajari bersama. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai tahun 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, ini yang terjadi setelah proklamasi adik-adik. Ternyata perjuangan bangsa Indonesia belum selesai. Bangsa Belanda dengan pasukan Inggris juga datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia lagi. Tapi di sini rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia melakukan perlawanan. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi tanggal 27 sampai tanggal 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris adik-adik. Dalam pertempuran ini pasukan Inggris dapat dipukul mundur oleh para pemuda Indonesia. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pimpinan pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Nah, ini pertempuran Surabaya adik-adik yang terjadi pada tanggal 27 sampai tanggal 30 Oktober 1945. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjata di tempat yang telah ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkatkan tangan. Nah, Inggris ini mengancam adik-adik, pokoknya orang Indonesia yang memiliki senjata harus melapor dan meletakkan senjata di tempat yang telah ditentukan dan menyerahkan diri. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia pada tanggal 10 November 1945. Terjadi pertempuran yang sangat dahsyat adik-adik. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Makanya adik-adik, peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan karena di sini banyak para pahlawan yang gugur atau meninggal. Nah, itu tadi tentang perjuangan rakyat Surabaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan teks tadi, adik-adik bisa membuat peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, di sini kalian bisa membuat berupa pertanyaan atau berupa kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Nah, apa itu SPOK? SPOK adalah S-nya itu adalah subjek, P-nya itu adalah predikat, O-nya itu adalah objek, dan K-nya itu adalah keterangan. Nah, jadi kalimat tersebut terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi adik-adik harus mengetahuinya bahwa kalimat efektif itu terdiri dari SPOK.
Adapun ciri-ciri kalimat efektif, yang pertama memiliki unsur penting atau pokok, atau minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan adik-adik. Misalnya, tadinya Brigadir Jenderal Malabi memimpin bangsa atau pasukan Inggris untuk menyerang pimpinan Indonesia. Nah, itu sudah mengandung unsur SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Nah, jadi Indonesia ini kan terdiri dari banyak sekali pulau adik-adik. Nah, waktu itu warga Indonesia itu berperang di daerah mereka masing-masing. Tapi mereka itu tetap bersatu untuk melawan penjajahan. Sehingga di sini diperlukan kerjasama atau persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar menjadi bangsa yang bebas dan merdeka. Pertempuran di Surabaya adalah salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak perjuangan lainnya yang dilakukan di berbagai daerah, misalnya Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, Agresi Militer Belanda I, dan Agresi Militer Belanda II. Tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing? Nah, adik-adik, karena kondisi di daerah Indonesia itu kaya akan sumber daya alam, kaya akan hutan, jadi zaman dahulu itu ada rakyat Indonesia yang berperang melawan Belanda dengan cara gerilya. Nah, apa itu gerilya? Gerilya itu adalah mereka bersembunyi di hutan lalu mereka tiba-tiba menyerang adik-adik. Terus mereka selalu membawa senjata yang unik, yaitu senjata bambu runcing. Coba bayangkan adik-adik. Kita senjatanya bambu runcing, sedangkan penjajah senjatanya adalah senjata api, pistol, dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak mematahkan semangat Indonesia sampai akhirnya bangsa Indonesia bisa mengangkat kemerdekaan bangsa Indonesia. Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi adik-adik, saat kalian sudah tahu ini tentang sejarahnya, bangsa Indonesia ini, kalian harus menjaga kesatuan dan persatuan supaya kita tetap bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, di sini sudah ada gambar ayam, bebek, ikan, dan cicak. Hewan-hewan ini itu mempunyai cara menyesuaikan diri yang berbeda sesuai dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Cara menyesuaikan diri ini disebut dengan adaptasi. Nah, hewan yang pertama yang kita pelajari itu adalah ayam. Adapun ciri-ciri ayam. Yang pertama, kaki berjumlah 2. Yang kedua, masing-masing kaki memiliki jari pada umumnya sebanyak 5. Yang ketiga, 3 di antara jari pada kaki hewan dilengkapi cakar yang berfungsinya mengais makanan juga untuk perlindungan diri. Yang keempat, sekujur tubuh ayam kecuali bagian bawah kaki ditutupi oleh bulu. Yang kelima, hewan ayam memiliki jengger. Yang keenam, ayam termasuk kelompok unggas, memiliki sayap namun tidak digunakan untuk terbang, memiliki paruh untuk mematuk. Yang ketujuh, ayam berkembang biak dengan jalan bertelur. Yang kedelapan, ukuran dan warnanya bervariasi. Nah, adapun ciri-ciri habitat ayam, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, di lingkungan alami daratan, contohnya hutan. Yang kedua, di lingkungan daratan buatan, contohnya halaman rumah, lingkungan pertanian, kebun, peternakan, dan lain sebagainya. Hewan yang kedua yaitu bebek. Bebek memiliki ciri-ciri
Yang pertama, memiliki paruh, memiliki kaki yang lebar dan berselaput, bernapas dengan paru-paru, berkembang biak dengan bertelur, termasuk juga kelompok unggas, memiliki tulang belakang. Nah, ciri-ciri habitat bebek adalah hidup di daratan dan di perairan seperti danau, kolam, dan rawa. Nah, hewan yang ketiga yaitulah ikan. Adapun ciri-ciri ikan, yang pertama memiliki sisik dan berlendir. Yang kedua memiliki sirip. Yang ketiga bernapas dengan insang. Yang keempat hewan berdarah dingin. Adapun ciri-ciri habitat ikan, yaitu hidup di perairan ataupun di lumpur. Hewan yang keempat itu adalah cicak. Nah, ciri-ciri cicak adalah hewan melata, memiliki kulit yang bersisik, memiliki ekor yang panjang dan dapat putus, termasuk hewan berdarah dingin, dan berkembang biak secara ovivar atau bertelur. Nah, ciri-ciri habitat cicak adalah dapat hidup di kondisi cuaca dingin maupun panas dan lebih banyak hidup di sekitar manusia. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya ikan memiliki insang untuk bernapas di dalam air. Cicak memiliki perekat pada kakinya untuk menempel di dinding. Dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Bebek. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di daratan. Namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air, seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak, sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di daratan, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air akan menyerap ke tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Kita sudah mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Sekarang, ayo kita belajar pola tarian dan gerakan tarian giring-giring. Pola tarian ini adalah diagonal dan melingkar, di mana posisi perempuan membentuk melingkar dan penari laki-laki berada di tengah. Kemudian mereka menari dengan menggerakkan memutar mengelilingi penari laki-laki. Gerakan penari perempuan dan laki-laki sedikit berbeda. Tarian giring-giring termasuk jenis tarian kelompok dengan jumlah 4-10 orang. Gerakan dasarnya yaitu gerakan manasai, serta ragam gerakan tandrik atau menjingkit-jingkit. Gerakan 2 kali melangkah ke kanan dan ke kiri yang merupakan pakem gerakan dari giring-giring. Para penari sambil berdiri menggerak-gerakkan badannya mengikuti irama musik bersamaan dengan menghentak-hentakan stik atau gantar dan genggreng di kedua tangannya hingga menimbulkan bunyi. Kaki para penari mengikuti irama musik dengan gerakan melangkah maju, mundur, serta ke kiri dan ke kanan. Gantar atau stik yang dipegang dengan tangan kiri merupakan replika atau telawang atau perisai. Di bagian belakang gantar terdapat ganggang atau pegangan di tengahnya untuk memegang gantar. Busana penari perempuan terdiri dari baju adat suku Dayak, berupa atasan lengan pendek bentuknya seperti rompi dengan kancing di bagian tengah dan
Bawahan semacam rok sebatas lutut. Warna busana didominasi hitam dipadu dengan merah di bagian-bagian tertentu. Hiasan kepala berupa laung atau ikat kepala yang diberi bulu burung tingang atau rengkok dan sepasang tongkat bambu untuk properti tari. Penari laki-laki mengenakan baju atasan semacam rompi dari bahan kulit kayu, nyamuk atau upak nyamuk, dan bawahan berbentuk celana dengan ukuran panjang 3/4 terbuat dari bahan biasa. Warna busana didominasi hitam, aksesoris berupa ikat kepala dari kain warna merah atau marun merah tua atau merah bata, yang bagian belakangnya disematkan daun rinjuang dan garunuhing pai atau gelang kaki. Nah, sekian dulu pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar di rumah.